Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Halo anak-anak Beresti kelas 10 IPA. Hari ini saya akan memberikan sedikit review tentang materi kita yaitu virus. Sebelumnya kalian sudah mengerjakan LKPD, saya sudah menilainya juga dan rata-rata nilainya bagus-bagus gitu ya. Artinya kalian sudah, besar harapan saya sudah mengerjakannya secara mandiri, jadi sudah mencari, membaca gitu ya sampai mengerjakan tugas LKPD tersebut. Jadi saya sekarang hanya mereview saja ya, tidak memberikan materi full. Baik, anak-anakku semua, Beresti harap masih tetap menjaga kesehatan gitu ya, stay di rumah karena kita masih dalam pandemi COVID-19 gitu. Besar harapan kita tentunya pandemi ini segera berakhir ya, tentunya dengan partisipasi dari seluruh warga ya, dari kalangan manapun hingga memutus mata rantai penyebaran COVID-19 ini. Baik anak-anakku, sebelum kita memulai, kita sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga pembelajaran kita pada hari ini berjalan dengan baik dan tentunya membawa manfaat untuk kalian. Baik, kita mulai saja. Tentunya kalian sudah tidak asing lagi tentang kata virus, ya, karena virus ini sudah ada sejak lama sekali ya, sejak lama sekali. Khusus untuk yang pandemi ini dimulai dari tahun lalu, ya, tahun lalu 2000, tahun ini, mohon maaf, tahun ini kira-kira bulan Maret ya, Maret, jadi kalian tentunya sudah tidak asing lagi dengan virus gitu ya. Ataupun virus-virus sederhana yang lainnya, seperti contohnya virus yang menyebabkan kalian influenza, virus yang menyebabkan kalian cacar ya, campak gitu. Oke, jadi tentunya virus ini tidak asing. Hanya saja mungkin perlu kalian tahu ketika kalian belajar mengenai virus di kelas 10 ini, sedikit banyak kalian harus menguasai semisal struktur tubuhnya seperti apa, uniknya dia seperti apa gitu ya. Kita perhatikan di sini. Oke, sifat virus. Virus ini dikatakan organisme aseluler. Organisme aseluler artinya dia bukan dari sel. Yang kalian tahu kemarin di bab pertama di ruang lingkup biologi, unit struktural terkecil yang menyusun tubuh makhluk hidup adalah sel. Makhluk hidup adalah sel. Virus ternyata tubuhnya tidak tersusun dari sel seperti makhluk hidup yang lainnya, seperti kelompok tumbuhan, kelompok hewan, ataupun kelompok manusia. Ya, jadi tubuhnya tidak dikategorikan sebagai sel. Ya, karena dia tidak memiliki organel-organel penyusun sel seperti kita, semisal kita punya membran sel, kita punya retikulum endoplasma gitu ya. Nanti kita pelajari lebih dalamnya di kelas 11 tentang organel-organel yang menyusun sel. Kemudian sebenarnya virus ini adalah organisme atau makhluk yang unik. Kenapa unik? Karena dia bisa dikategorikan sebagai makhluk hidup ataupun benda mati. Bingung ya? Dia terkadang disebut makhluk hidup, tetapi juga bisa dibilang benda mati. Kenapa? Karena virus hanya bisa memperbanyak dirinya dalam tubuh makhluk hidup. Jadi dia harus mencari inang. Ya, mencari inang untuk berkembang biak. Jadi kalau dia hanya menempel di meja, menempel di baju gitu ya, hanya menempel di atau di udara gitu ya, dia tidak bisa berkembang biak, dia tidak bisa mereplikasi tubuhnya gitu ya. Jadi dia harus punya inang. Itulah mengapa virus disebut makhluk hidup. Jadi dia makhluk hidup unik gitu ya. Selain dia memang punya ciri dari makhluk hidup. Cirinya adalah dia memiliki asam nukleat berupa DNA atau RNA.
Atau ya, jadi ada virus tipe DNA, ada virus tipe RNA. Semisal untuk permasalahan COVID-19 ini adalah tipe virus RNA. Ya, nanti kita lihat perbedaannya apa. Nah, ini tadi saya sudah jelaskan, tubuh virus hanya tersusun dari asam nukleat berupa DNA atau RNA. Kemudian ini yang terakhir itu virus dapat dikristalkan atau dinonaktifkan atau bisa dimanfaatkan nanti untuk keperluan yang lebih menguntungkan. Ya, kategori ini disebut virus benda mati karena bisa dikristalkan. Tapi ketika kristalnya itu sudah dihancurkan atau dinonaktifkan, dia dipindahkan ke inang, dia bisa hidup lagi. Jadi virus ini unik sekali. Tidak ada organisme di muka bumi ini yang sifatnya seperti ini. Ini hanya miliknya virus, ya. Dia aseluler, dia mampu memperbanyak diri di tubuh makhluk hidup. Kemudian dia hanya memiliki satu jenis asam nukleat DNA atau RNA dan dia bisa dikristalkan. Baik, ciri-ciri virus yang lain, virus ini bentuknya banyak, ada yang berbentuk batang, oval, bulat, dan mirip huruf T. Yang kita sebut mirip huruf T ini bisa juga disebut virus T ataupun bakteriofag. Ya, jadi jenis-jenis virus yang termakan oleh bakteri. Kemudian virus ini mempunyai kapsid. Ya, kapsid ini adalah kalau digambar tampak seperti komponen kepala. Sebenarnya dia ini tersusun dari molekul protein dan asam. Dan di dalamnya itu dia melindungi asam nukleat. Nanti kita lihat gambarnya. Ukurannya 20 sampai 300 mikrometer. Jadi kecil sekali, ukurannya lebih kecil dari bakteria. Kemudian ini susunan dari bakteriofag atau virus T, ada komponen kepala, komponen leher, dan komponen ekor. Tentunya kalian sudah tahu virus T karena di LKPD sudah kalian jelaskan ya, bahkan sampai fungsi dari bagiannya. Kemudian senyawa penyusun tubuh ada asam nukleat, ada protein. Protein itu yang tadi membentuk kapsid, ada lipid, kemudian ada karbohidrat. Oke, ini hanya contoh, saya menampilkan contoh bentuk-bentuk virus ya. Bentuk-bentuk virus itu macam-macam. Ini contoh virus DNA gambarnya. Jadi asam nukleatnya adalah DNA. Di sininya ya, jadi DNA di bagian warna biru agak tua gitu ya. Kemudian ini adalah contoh virus T. Ini juga kalian kalian sudah isi di LKPD. Saya sedikit menjelaskan ketika mereka melakukan fase adsorpsi atau penempelan. Jadi ketika ekor menempel di membran sel inang, ya menempel, dia jadi agak jongkok ya bahasanya, agak turun menurunkan jarum penusuknya sehingga nanti dia bisa merusak membran sel dari inangnya, jarum penusuk ini. Kemudian dia memasukkan menginjeksikan atau mempenetrasikan materi genetik yang dia miliki atau asam nukleat yang dia miliki. Contoh virus RNA ini virus HIV ya. Salah satu virus yang sampai saat ini belum bisa ditemukan vaksin atau obatnya ya, masih dalam penelitian. Mudah-mudahan segera gitu ya, karena memang dari strukturnya ketika dia memiliki atau tergolong dari virus RNA akan sulit sekali untuk mengkristalkannya sehingga nanti membentuk vaksin yang akan dibuat. Oke, reproduksi virus. Jadi virus ini kita jelaskan ya hanya yang lebih ke seksual, jadi yang litik dan lisogeni, karena ada beberapa yang sebenarnya dia tidak bisa sendiri tadi dibilangnya, dia hanya bisa mereplikasi reproduksi di tubuh inang. Jadi kita fokus di dendritik dan di lisogeni. Baik, apa sih bedanya gitu ya? Tentunya kalian sudah mengerjakan juga, saya hanya mengulang.
Apa sih bedanya daur sama daur lisogenik? Perhatikan ya. Jadi kalau daur intinya adalah dia akan melisiskan atau menghancurkan tubuh sel inang. Jadi kalau ada tahapannya adalah lisis atau menghancurkan nih, ada di sini ada tahapan keempat di daur gitu ya, dia menghancurkan, artinya sel inangnya rusak atau mati. Ini contohnya dia di bakteri ya, karena ini bakteriofag, jadi contohnya dia itu inangnya adalah bakteri. Sedangkan kalau daur lisogenik ya, kalau daur lisogenik ini dia ini menyisip di plasmidnya bakteri. Plasmid itu adalah materi genetik yang hanya dimiliki oleh bakteri. Jadi dia berupa gen-gen tertentu dan biasanya nanti disisipi oleh materi genetik dari virus nih, gambarnya yang merah terpotong gitu. Nanti dia menyisip ke cincin yang berwarna biru gitu. Dan ketika inangnya melakukan replikasi, pembelahan gitu ya, memperbanyak dirinya, bakteri kan melakukan pembelahan biner, dia akan punya sekian banyak sejumlah dari inang itu melakukan pembelahan biner atau bereplikasi. Jadi banyak, dia punya bahan baku, dia numpang, dan pembelahan sel yang dilakukan oleh bakteri ini sangat cepat ya, makanya dia suka juga melakukan siklus lisogenik ini gitu ya. Jadi kalian sekarang bisa membedakan kalau daur lisogenik itu dia menyisip saja, sedangkan daur litik dia melisiskan, menghancurkan sel inang. Oke, ini per fasenya tentunya kalian juga sudah kerjakan. Di daur litik ada 4 fase ya, ada absorpsi, bukan absorpsi tapi adsorpsi pakai D ini, mohon maaf. Adsorpsi atau penempelan, pelekatan. Kemudian ada penetrasi, penetrasi ini menginjeksikan atau memasukkan materi genetik. Kemudian sintesis, nanti DNA virus ini dihancurkan dan dia ini ikut numpang proses replikasi yang ada di dalam tubuhnya bakteri ya, sehingga nanti punya bahan baku pembuat, ada yang nanti akan bikin kapsid, ada yang nanti bikin ekor dan sebagainya. Jadi dia ini sudah merusak dan numpang gitu ya, memang sifatnya parasit obligat ya. Oke, dan yang terakhir adalah fasilitik. Ya, jadi ketika di tahap 3 dia sudah punya nih bahan bakunya, ada kapsid, ada leher, ada ekor gitu. Kemudian di fase keempat dirakit jadi membentuk bakteriofag yang utuh gitu atau virus yang utuh. Ketika dilitik pecah. Jadi menghasilkan enzim lisozim sehingga dinding ataupun membran dari inang rusak. Ya, gitu ya. Ada 5 tahap di litik. Daur lisogenik ini penulisannya seperti ini ya, adsorpsi atau penempelan. Kemudian juga sama ada penetrasi. Kemudian yang ketiga adalah penggabungan. Penggabungannya tadi adanya di plasmid ya. Penggabungannya di plasmid, penggabungan antara materi genetik atau asam nukleat dari DNA, dari virus dan dari bakteri. Kemudian ketika inangnya membelah, dia tetap membelah tadi, kemudian mensintesis. Ini juga sampai tahap berikutnya ya, jadi dia juga bisa menyebabkan lisis ketika dia memang mau sudah full, sudah cukup semua bahan baku yang dia butuhkan untuk memperbanyak diri, dia tetap bisa lisis ya. Tapi perbedaannya adalah kalau lisogenik dia ada penggabungan, sedangkan kalau litik tidak ada penggabungan. Peranan virus yang menguntungkan ini juga sudah kalian kerjakan dan bagus semua yang kalian sudah kerjakan. Yang pertama adalah interferon, protein yang dihasilkan dari sel normal sebagai respon infeksi virus. Ya, jadi ini protein yang dikenali ketika kalian terinfeksi, sehingga ketika kalian terpapar lagi oleh virus, tubuh kalian sudah mengenali. Sampai situ ya. Kemudian ada profah. Profah ini untuk mengubah fenotip bakteri sehingga bermanfaat di bidang kedokteran. Jadi ini adalah bakteri yang terinfeksi gitu ya.
bakteri yang sudah pernah terinfeksi. Kemudian tentunya vaksin. Vaksin ini nanti adalah contoh dari virus-virus yang ataupun organisme yang sudah dilemahkan gitu. Ini sudah banyak digunakan jenis vaksinnya gitu ya. Ada OPV, ada HBV, ada HVZ dan MMR. Tentunya kalian sudah beberapa yang divaksin, MMR juga sudah pastinya. Kemudian yang berikutnya adalah untuk membuat peta kromosom untuk mengidentifikasi bakteri patogen. Jadi karena dia itu harus numpang hidup, biasanya nanti diolah di tubuhnya inang, dan inangnya yang mudah sekali diolah adalah bakteria. Jadi kita tahu jenis-jenis bakteria yang sifatnya patogen dari sengaja virus yang kita masukkan ke dalam tubuh bakteri. Oke, ini jenis-jenis virus yang merugikan dari tumbuhan. Tentunya kalian juga sudah mengerjakan gitu ya. Ada Ricetungga bacillium virus. Jadi ada padi, nama virusnya ada virus tungro, bentuknya adalah basil atau kapsul gitu ya, itu dari namanya. Nah, ini untuk dia ini menyebabkan kekerdilan, perantaranya adalah garam. Kemudian ada tobacco mosaic virus. Ini tobacco berarti dia menyerang tembakau, virusnya adalah virus mosaic. Kemudian ada yellow mosaic virus, ini juga pada namanya sesuai ya, ada kapas gitu, dia menggulung daun-daun kapas. Jadi kalau daun kapasnya menggulung berarti produksi nanti bunganya berkurang. Jadi tentunya penurunan produksi kapas. Kemudian ada kembar mosaic virus, ini dari namanya udah tahu, dari mentimun. Dia ini buahnya abnormal, jadi ada kutu-kutu yang hidup di sela-sela buah, lapisan buah paling luar, kulit buahnya. Jadi harusnya dia lurus, lonjong, bagus, ini belakuk-belakuk gitu ya, atau membengkok gitu. Kemudian ada citrus dan yang lainnya. Ini kalian boleh baca sendiri nanti ya. Kemudian yang pada hewan itu ada contohnya penyakit Newcastle disease atau sering juga disebut dengan tetelo ya. Jenis virusnya adalah paramyxovirus dan dia ini inangnya adalah ayam dan itik ya, unggas. Kemudian ada penyakit juga foot and mouth disease ya, virusnya adalah Coxsackie ya, dia hidupnya di hewan ruminansia seperti sapi dan kambing. Dan yang lainnya ya, boleh dibaca ya. Kemudian pada manusia yang seru ya. Di sini yang tentunya sudah pernah dialami oleh manusia di muka bumi ini adalah virus influenza ya. Dia punya namanya virus adalah orthomyxovirus yang menyebabkan kita influenza, bersin, demam, pilek gitu ya. Kemudian ada varicella zoster, dia penyebab cacar air. Ada kelompok virus dari picornavirus atau poliovirus, dia menyebabkan kaki polio dan banyak yang lainnya. Ini hanya contohnya saja, masih banyak jenis lainnya dan masih juga beberapa jenis virus yang memang mengalami mutasi sehingga masih sulit sekali ditangani. Gimana cara menangani virus? Contohnya seperti COVID-19 ini yang awalnya hanya ada 3, sekarang di Indonesia sudah ada 6 ya, karena mengalami mutasi. Sehingga sekarang pun gejala dari penderita positif COVID-19 juga berbeda, tidak. Makanya sekarang ada istilah OTG atau orang tanpa gejala gitu ya. Jadi tidak demam, tidak sesak gitu. Tapi beberapa kasus juga menunjukkan menyerupai tifus ya. Jadi yang diserang adalah sistem cerna. Itu karena adanya mutasi dari virus itu sendiri. Nah, mudah-mudahan kita segera deh ya bisa menemukan solusi untuk pandemi ini ya. Kalian tentunya berdoa dan harus berpartisipasi aktif untuk memutuskan rantai penyebaran. Oke, ini hanya buat info saja buat kalian bentuk virus yang merugikan ya. Kemudian pencegahan terhadap virus tentunya kalian tahu. Pertama adalah vaksin. Kenapa dari kita lahir aja kita sudah divaksin gitu ya. Tapi perlu kalian ketahui juga, bayi yang lahir
bayi yang lahir perlu sekali untuk menerima ASI dari ibunya. Ya, ini untuk khusus anak-anak atau siswa-siswa saya yang wanita nih, yang nanti akan menjadi calon ibu ya. Penting sekali kalian menyusui anak kalian. Kenapa sih penting ASI gitu ya? Pertama, irit. Nggak beli susu formula tuh irit ya. Jadi itu yang pertama. Yang kedua, perlu kalian tahu, ketika kalian menyusui anak kalian, informasi di dalam tubuh kalian mengenai segala penyakit yang sudah pernah kalian derita, itu bisa diberikan ke anak kalian. Informasinya ya, bukan penyakitnya. Jadi, ketika kalian sudah pernah cacar, kalian akan memberikan informasi berupa memori, oh ya, ketika nanti ada cacar yang menginfeksi kalian, kalian udah bisa nge-warning bagian tubuh kalian yang lain yang nanti kalian akan pelajari di kelas 11 untuk membuat antibodinya dengan secepat itu. Ya, jadi penting banget ya, penting banget kalian nurunin informasi itu ke anak kalian. Karena informasi itu tidak bisa dibilang aja, nggak bisa secara ngomong. Nah, ibu udah pernah kena cacar, kena campak, kamu jangan kena ya, nak. Oh, nggak bisa. Jadi informasi itu melalui pemberian ASI. Jadi penting banget, berarti harap semua anak-anak yang sudah pernah diajar Bu Resti, nantinya ketika jadi calon ibu, atau jadi ibu beneran ya, kalian benar-benar memberikan ASI eksklusif untuk anak kalian. Karena penting sekali ya. Kemudian yang berikutnya mencegahnya adalah menerapkan pola hidup sehat. Pola hidup sehat itu cukup istirahat, kemudian punya makanan gizi seimbang gitu ya. Gizinya harus seimbang. Kemudian olahraga secara teratur ya, olahraga yang sederhana-sederhana yang bisa kalian lakukan, atau olahraga kalau yang cowok ya, anak-anak cowok ini sukanya kayak main futsal, itu rutin ya, seminggu misalnya 2 kali terus kayak gitu. Oke, jadi kalian makan makanan seimbang, berolahraga secara teratur, istirahat yang cukup, dan menghindari stres. Nah, ini yang kelima juga penting, khusus untuk anak laki-laki. Yang perempuan juga ya, menghindari rokok. Kalian sebagai perokok aktif ataupun perokok pasif ya, karena sama saja kalian terpapar oleh bahan-bahan kimia berbahaya. Jadi hindari. Kalau wanita ya sedikit sebisa mungkin tidak merokok dan menghindari para perokok. Menghindari para perokok. Jadi kalau punya pacar perokok, tinggalkan saja, karena dia aja nggak sayang sama badannya sendiri, apalagi sama kamu gitu ya. Jadi hindari. Kemudian minuman beralkohol ini juga hindari sekali, dampaknya negatif ya, lebih banyak negatifnya. Kemudian membiasakan mencuci tangan dan sabun, ini juga ya sekarang sedang diterapkan ya, pola hidup sehat, membiasakan cuci tangan. Perhatikan tangan ini adalah bagian tubuh kalian yang hampir sering banget terpapar oleh benda-benda asing. Karena tangan ini pegang itu, pegang ini gitu ya. Dan ini upayakan tidak terlalu atau bahkan jangan banyak memegang wajah, dari wajah, karena banyak saluran atau media untuk masuk ke dalam tubuh kita lebih dalam. Ada mata, hidung, dan ada mulut. Ya, oke. Itu saja informasi dari saya mengenai virus ya. Berisi harap kalian bisa mempersiapkan diri kalian dengan baik untuk PTS kita. Ya, kita hanya materinya virus saja. Mudah-mudahan ketika kalian sudah mengerjakan LKPD dengan baik, karena nilainya bagus-bagus, kemudian kalian menyimak informasi dari saya, kalian ulang lagi nanti di rumah ya. Nah, itu bisa membantu kalian untuk belajar lebih baik lagi. Dan tentunya berdampak dengan nilai yang memuaskan. Baik, anak-anak Bu Resti semuanya, sekian dari Bu Resti untuk hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap sehat, tetap semangat.